Bagaimana tips untuk lepas dari overthinking terhadap anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwa overthinking itu adalah pemikiran yang berlebihan. Jadi pemikiran yang berlebihan tentunya mengarah kepada aspek negatif. Udah. Penyebab overthinking itu karena kekhawatiran orang tua kalau nanti si anak bakal kenapa-napa. Nah, sehingga muncul overthinking, nanti kalau begini jadi begitu, kalau begitu jadi begini, sang-sang menyalahkan. Akhirnya apa? Hal-hal inilah yang menyebabkan kenapa ayah bunda selalu overthinking. Nah, cara untuk mengatasi overthinking yang pertama adalah ganti sesuatu yang tadi kenapa-napa menjadi apa-apa. Nah, oh dia kayak gini, biar dia lebih kayak gitu. Nah, sehingga apa? Biarkan tadi permintaan anak yang nomor 5, biarkan aku menjadi diriku sendiri. Artinya apa? Dia kadang-kadang kekhawatiran orang tua ini berlebihan. Nah, belum lagi dimanjakan si anak, karena dulu waktu kita jadi anak-anak untuk beli sesuatu harus tunggu orang tua punya duit dulu. Kasihan. Aku tidak mau itu terjadi pada anakku, sehingga apapun yang diminta aku penuhi walaupun itu harus berhutang dulu. Kan itu pemikiran orang tua sekarang. Nah, jadi kenapa orang tua bisa overthinking? Karena belum apa-apa sudah pikir dampak. Kalau kayak gini nanti kayak gitu, biarkan aja dulu. Kalau memang pun kejadian kayak gitu, sehingga itu menjadi evaluasi. Besok jangan begitu lagi. Artinya overthinking itu muncul belum terjadi sudah muncul. Nah, itu overthinking. Nah, biarkan aja dulu dia melakukan apa yang dia inginkan, selama masih dalam pengawasan orang tua tetap dibiarkan. Ya, kemudian kalau misalnya terjadi apa-apa, itu berarti ke depan menjadi pelajaran ketika melakukan hal yang sama. Nah, jangan alihkan ke yang lain seperti itu. Karena overthinking ini muncul belum apa-apa sudah muncul. Nah, itu overthinking. Nah, bedanya dengan insecure. Kalau insecure itu merasa rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Enak, ganteng, aku apalah kan gitu. Apalah jam segini bikin lapar bawaannya kan. Jadi insecure sama overthinking itu 11-12 dia. Nah, ya. Orang tua wajar merasa overthinking karena belum apa-apa akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan. Nah, kalau dalam bahasa NLP namanya reframing. Jadi ganti. Biarkan dia seperti itu, biar apa-apa. Bukan biar kenapa-napa, biar apa-apa. Sehingga dia biar tahu. Nah, kalaupun nanti terjadi apa-apa, sampaikan ke si anak. Mau kayak gitu lagi kayak kemarin, itu jadi contoh. Nah, jadi caranya adalah biarkan saja dulu si anak, kemudian tetap dalam pengawasan orang tua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ganti overthinking ini dengan sesuatu yang afirmasi positif lainnya. Ya kan, banyak nanti di internet banyak tuh. Buka aja afirmasi banyak banget. Nah, sehingga apa? Kekhawatiran orang tua itu wajar. Apalagi ada sosok anak yang 10 tahun baru ada dia. Itu senggol bacok, itu kejadian. Gurunya gak boleh cubit, ya kan? Ini gak boleh bentak, karena 10 tahun ditunggu kehadirannya baru ada. Nah, itu bisa senggol bacok itu. Artinya orang tuanya akan marah-marah. Sampaikan ke orang tua. Betul, anak yang nanti, apalagi anak bayi tabung bla bla bla. Saya banyak ketemu dengan beberapa ayah bunda yang konsul, yang diskusi dan sebagainya. Saya bilang betul diharapkan. Tapi kalau seandainya si orang tua overprotective terhadap si anak akan tidak mandiri, ketergantungan. Saya sampaikan nanti kalau suatu saat ayah bunda meninggal, apakah anak ikut orang tuanya meninggal? Kan enggak. Makanya kata firman Allah, tinggalkan generasimu dalam keadaan kuat. Kuat dalam arti bukan fisiknya yang kuat, tapi semuanya, mentalnya, semuanya, finansialnya, ilmunya harus kuat. Nah, kita memang orang miskin, kita memang orang gasin, tapi jangan sampai kita miskin ilmu.
Nah, ada sesuatu bantu orang lain. Nah itu kan kalimat-kalimat itu kan yang justru akan memberi motivasi buat si anak. Ketemu saya dengan orang tua yang 10 tahun baru ada dia. Oh itu anak emas banget, ya kan? Disenggol bacok itu pokoknya. Ya udah ibu, kalau memang ibu tidak mau anaknya disentuh, kami tidak bisa seperti itu. Mungkin ibu bisa cari sekolah lain yang tidak bisa disentuh. Mana ada sekolah yang nggak bisa sentuh anak? Apalagi anak yang kinestetik itu gurunya harus nyentuh. Nanti suatu saat kelas sekolah khusus kita latih guru-gurunya bagaimana menjadi guru bedshaming teacher. Nah kan gitu dia. Karena ini kelas parenting beda lagi pokok bahasannya. Jadi dua caranya. Pertama, biarkan si anak apa yang ibu khawatirkan, bunda khawatirkan, ayah khawatirkan itu belum tentu kejadian. Itu satu. Kemudian yang kedua, ganti thinking tadi dengan afirmasi positif lainnya banyak. Nah, jadi kayak tadi kalimat ganti kata jangan itu banyak banget. Nah, jadi wajar kekhawatiran berlebihan yaitu tadi. Ada anak yang dirindukan 10 tahun baru ada anak bayi tabung, anak mahal, banyak banget kasusnya. Saya udah ketemu dengan banyak karakter seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang begini, orang tua pengen anaknya yang terbaik, semua diserahkan bulat-bulat ke sekolah. Ingat, sekolah bukan mesin pencetak ilmuwan yang tiba-tiba jadi. Itu juga harus ada dukungan dari orang tua di rumah, apalagi program Hafiz. Di sekolah hafal, di rumah nggak dikontrol sama orang tuanya, hilang. Jangan ke itu, anak-anak begitu lalai dengan hal yang lain, hafalan yang lama lupa, apa namanya, murajaah, apa namanya, iya murajaah kalau setor itu, nah itu hilang. Apalagi ada program Hafiz, nah perlu ada dukungan. Pak, kayak mana kami mendukung anak kami untuk program Hafiz? Kami aja baru baca Iqra 3 misalnya. Ya nggak apa-apa juga, artinya paling nggak ya paham-paham lah, ngerti, diingatkan nak gimana hafalannya walaupun nggak sebagus anak dan sebagainya, kan itu dia. Saya pernah ketemu sama jamaah di Masjid Jami, saya tanya, Pak, kenapa bapak kok nungguin anaknya ngaji? Iya, karena saya dulu nggak bisa ngaji. Terus, nah nanti daripada Allah tanya saya, kayak mana nanti pertanggungjawaban saya terhadap anak? Karena saya nggak bisa ngaji, saya kasih ke tempat ngaji. Saya lihat, saya bimbing. Sekalian saya belajar ngaji, katanya. Jadi biarkan aja dulu, tidak seperti apa yang dikhawatirkan bunda. Yang kedua, ganti overthinking dengan aspek positif lainnya. Oke, kembali ke moderator. Karena setiap anak sulung pasti cemburu. Garis bawahi, kotakin, pasti. Berapapun jarak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sama adiknya, 4 tahun, 5 tahun, pasti cemburu. Dan itu bukti bahwa Allah kasih rasa cemburu supaya kita lebih adil dalam mendidik anak-anak kita. Nah, caranya wajar sekali. Justru bersyukur dia cemburu, dia akan melakukan tindakan yang di luar dugaan. Teriak-teriak, ya kan, banting pintu, marahin adiknya kadang-kadang. Sayang adik, sayang. Di depan mama, di belakang mama, jepit lagi adiknya dan sebagainya. Ya, itu memang kejadian untuk anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung beranggapan bahwa ibunya itu hanya sayang sama adiknya. Kalau dia punya adik, nah makanya di sana peran ayah masuk. Nah, peran ayah. Oh Pak, maaf, saya mungkin single parent, ayahnya sudah tidak ada. Gimana caranya? Saya jadi ayah juga, saya jadi ibu juga. Nah, kasih pemahaman. Nah begitu misalnya nih, ini kasih ke adik, atau enggak, si adik kebetulan dia berhasil kemudian dipuji oleh mamanya. Kedengeran mas kakak, dia akan berusaha mencari perhatian supaya dipuji juga. Nah caranya ketika habis memuji si adik, puji juga kakaknya atau abangnya yang sulung tadi. Kenapa? Karena si anak beranggapan ketika punya adik, kasih sayang orang tua itu akan terbelah. Memang wajar terbelah. Ada 8 kasih sayang harus terbelah ke sana. Belum lagi nanti mikir masakannya. Si kakak suka ini, si adik suka ini, si kakak gak suka ini. Wah ribet. Tapi ada tapinya. Dengan berbagai karakter tadi kita bisa paham. Coba lihat orang tua kita dulu. Anaknya kan ramai kali.
Bahkan kakek kita dulu tuh nikahnya lebih dari satu. Nenek dari ini, mama dari ini, beda ayah, banyak. Kalau kita lihat, tapi nggak ribut. Sekarang jadi pelakor kan dan sebagainya, ya kan? Ibu Ilvi. Nah, caranya adalah ketika si adik dilakukan A, si kakak juga A. Walaupun si kakak tidak sedang melakukan apa yang dilakukan oleh si adik. Karena dengan sendirinya dia akan minta perhatian itu. Makanya tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanya anak yang minta perhatian lebih. Ayah sibuk, mama sibuk, di sekolah dia ganggu kawannya. Bandel kali. Kenapa? Karena sedang diperhatikan. Gak usah jauh. Contoh paling konkret yang dulu kita pernah lakukan. Nah, jangan makan makanan yang ada di toples di depan. Makan di belakang banyak. Kan itu pesan mama. Tapi apa yang kita lakukan? Pada saat kawan mama datang, ada kue di toples, kita tetap ambil kue yang ada di toples yang ada di depan. Maknanya apa? Si anak sedang ingin bercengkrama dengan kawan mamanya. Hei tante, aku anaknya mama ini. Itu makna. Nah, makanya kadang-kadang ini udah dibilangin jangan ambil di depan, malu-maluin mama aja. Biarkan dia ambil. Dia sedang berinteraksi dengan kawan mamanya. Yang sering datang ke rumah besti mamanya, ya kan? Kawan akrab sering belanja online bareng kan gitu. Datang ke rumah tiba-tiba main. Nah, jangan ngambil makanan di depan, malu. Dengar aja tapi nggak dilakukan. Itu anak. Akhirnya apa? Dia tetap ambil. Dia tetap menunjukkan mainan yang baru dibeli ayahnya. Dia keluarin semua. Dia ingin kasih tunjuk bahwa aku ada mainan baru loh, tante. Nah, itu sebenarnya maknanya. Makanya tidak ada anak yang nakal. Yang ada hanya anak yang ingin diperhatikan karena dia kurang perhatian. Nah, itu rumus. Jadi, iya Pak, iya. Dia tantrum, dia cari berulah, tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, karena sedang ingin diperhatikan. Nah, tadi seolah-olah dia tidak ingin punya adik, ya kan? Jangankan itu, saya pernah punya orang yang konsul ke saya, jaraknya 10 tahun sama dia, tetap cemburu. Kalau cemburu itu biasanya kan 1 tahun jaraknya tidak jauh, artinya dia belum sempurna menerima kasih sayang dari ayah bundanya. Tapi jaraknya 10 tahun tetap dia mencari perhatian. Dan itu setelah saya lakukan penelitian detail bahwa itu memang fitrahnya manusia. Artinya anak sulung akan pasti cemburu sama adiknya. Nah, tinggal bagaimana orang tua mengatasi kecemburuan yang dimiliki oleh anak sulung tadi. Itu dia. Itu jangankan, ibu maaf berapa tahun jaraknya? Dari yang sulung ke yang nomor 2, 3? 2 tahun, wajar. Ini 10 tahun loh Bu. 10 tahun jaraknya masih cemburu. Makanya saya bilang jarak itu tidak memastikan si anak cemburu atau tidak. Justru sulung memang itu fitrahnya dia cemburu. Cuman kalau yang 2 tahun mungkin cemburunya lebih banyak, lebih sering dibandingkan dengan yang 10 tahun. Itu aja. Tapi perasaan cemburu itu pasti ada. Saya pastikan. Kenapa? Karena dia beranggapan dia orang tua hanya sayang pada adiknya saja. Ya wajar lah. Nah, makanya perlu dikasih pemahaman. Peran ayah di sana masuk. Nah, Pak, bagaimana kami yang orang tua single parents, di situ jadi ibu, di situ jadi ayah, kasih pemahaman. Nah, itu dia. Karena kan ada beberapa yang Pak, kami udah single parent dan sebagainya. Akhirnya kayak mana? Ya kasih pemahaman. Nah, kakak atau caranya misalnya kasih hadiah, kakaknya yang kasih. Karena kakak pasti menyayangi adiknya. Beli ini hadiah nih, jadi udah dia mau dikasih hadiah. Yang kasih bukan orang tuanya tapi kakaknya. Kakak nanti kasih adik. Bes. Itu bisa juga cara seperti itu. Pernah dilakukan? Belum. Mudah-mudahan nanti pelan-pelan. Oh Pak, nggak bisa juga. Masih banyak cara lain. Nah, masih banyak cara lain. Nanti, kira-kira nanti ada masalah boleh diskusi. Ke WA saya juga boleh.
Nah, syukur-syukur langsung begitu di WA saya jawab, karena besar kemungkinan ketika saya di rumah saya update dari mana. Saya quality time. Saya orang yang jarang ada di rumah. Nanti kadang-kadang udah di gaya luas, udah di bener meriah dan sebagainya. Jadi saya quality time. Begitu ada di rumah, kadang-kadang HP sendiri, orang sendiri, saya main sama anak. Karena saya jadikan badan saya, fisik saya untuk bermain sama anak, main kuda-kudaan, main masak-masakan, main belajar-belajaran sama anak saya. Karena saya orang yang menyadari bahwa saya waktunya kurang dengan anak. Begitu ada libur, nggak ada kegiatan dan sebagainya, jam ngajar saya nggak ada, training saya kosong, saya main sama anak. Nah, main sama anak, akhirnya dia akan bangga nanti suatu saat punya ayah yang selalu main sama dia. Nah, itu dia. Saya belajar banyak tentang bagaimana ternyata mainan yang paling diingat oleh anak adalah tubuh orang tuanya. Nah, itu dia ya. Itu Ibu Elvi, boleh nanti kalau memang ayah bunda punya masalah diskusi kita, boleh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih, memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada narasumber kita, Bapak Azwar selaku motivator. Berikan tepuk tangannya Ibu, Bapak Ibu. Nah, benar sekali, saya dulu adalah mahasiswa beliau sekitar 10 tahun yang lalu ya Pak, atau 11 tahun yang lalu. Dan saya sangat terpatri di dalam otak bawah sadar saya, sehingga masih dijalankan sampai sekarang, yaitu jadilah guru yang dinanti, bukan guru yang didoakan cepat mati. Masya seperti Allah. Itu. Jadi kehadiran 10 tahun yang lalu ya. Jadi kehadiran seorang guru itu sangat dirindukan. Nah, kemudian selalu dibanggakan atau disayangi oleh murid-muridnya. Dan kemudian 10 tahun kemudian saya mengikuti seminar beliau kembali, menjadi orang tua yang hebat yang dirindukan anak. Kalau dulu tentang guru yang dirindukan muridnya, maka sekarang orang tua hebat yang dirindukan anak. Dan kebetulan saya punya anak yang bersekolah juga di SDIT Muhammadiyah di kelas 1. Nah Pak, ini ada pertanyaan dari saya, yaitu tentang reward. Nah, terkadang kita menjadi seorang guru memberikan reward kepada anak-anak yang sudah berani tampil atau sudah berani melakukan sesuatu yang bagus di depan gitu kan. Nah, apakah ada batasan bagi kami seorang guru maupun orang tua dalam memberikan reward? Nah, seperti itu Pak. Baik, terima kasih, hanya ini yang saya tanyakan. Nah, bagaimana caranya untuk bisa memberikan reward kepada si anak atau si peserta didik? Apakah ada batasnya? Tidak ada batasnya, selama reward itu bertujuan untuk memotivasi si anak atau si peserta didik untuk bisa jauh lebih baik. Misal, contoh, kalau di kelas misalnya, ketika dulu anak TK itu rewardnya adalah bintang. Masih ingat putra-putri kita kalau dimasukin ke sekolah, ketika hafal mampu kasih bintang. Tapi SD beda, nggak mungkin lagi dikasih bintang, kasih apresiasi, sanjungan kepada si anak. Orang tua gitu juga. Nah, jadi ketika si anak sudah berhasil melakukan sesuatu, kasih apresiasi. Ya, kasih apresiasi, apresiasinya dengan kalimat, oh hebat, mantap, bagus. Nah, tambah satu lagi, supaya apresiasi itu melekat di pikiran bawah sadarnya, saya bangga. Oh, itu akan teringat mati. Ya, apalagi orang tua, ayah ke anak perempuannya, wah hebat, bangga. Ya kan, terus sampaikan I love you, ayah bangga dan sebagainya. Jangan sampai dia dengar kata I love you itu dia tunggu dari laki-laki lain nanti di luar sana, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi, atau bisa jadi kalau di sekolah itu ajak kawan-kawannya kasih pandu positif. Nah misalnya gini, ada satu anak yang sudah berhasil melakukan aktivitasnya, yuk kita kasih pandu positif yuk buat si abang atau si kakak. Caranya semua kawan-kawannya alhamdulillah sebut namanya, si Polang hebat, sambil jempolnya dua-dua diarahkan ke si kawan itu diingat sampai mati. Sederhana memang, nggak perlu hadiah yang mewah-mewah. Orang tua gitu juga, hebat. Nah itu akan, coba aja ya, begitu habis dikasih apresiasi, kasih sanjungan, ekspresinya, wajahnya itu akan beda. Agak, wah gitu.
Jangan pada saat salah diungkit-ungkit salah, terus begitu dia berhasil tidak dikasih reward, kasihan, nggak seimbang, nggak balance. Ya kan, kasih reward, pujian, sanjungan. Wah hebat, mantap. Apalagi jempolnya kasih arahkan ke dia, sebut namanya, itu paling suka. Makanya bagi ayah bunda yang sudah punya anak lebih dari satu, itu disarankan tidak panggil abang, adik, kakak, jangan. Panggil namanya. Karena dia akan lebih bangga dipanggil namanya. Daripada abang, kakak, adik, dek nong, dek ga, apalah yang kalau bahasa Aceh kan kayak gitu dia. Ada dek nong, ada dek ga, ada pecut, dek cut, dek pit, macam-macam. Ya kan ada banyak tuh sebutannya tuh kalau di menganalisa dek pit, dek gam, dek cut, dek berpanjang. Panggil namanya. Karena nama doa harapan dari orang tuanya, Masya Allah. Itu kekuatan nama itu luar biasa. Makanya jangan sembarang kasih nama. Panggil namanya, paling bangga dia dipanggil namanya. Walaupun kadang-kadang, mama hari ini salah minum obat kayaknya. Kemarin panggil kakak, panggil adik, panggil abang, ini udah panggil nama. Oh, baru habis ikut kelas parenting Pak Ajwar, kan itu. Panggil namanya, kenapa? Dipanggil namanya paling suka. Nah, itu dia, terkait dengan nama saya ikut kajian. Ternyata nama Ahmad, Muhammad, Aisyah, nama-nama yang berkaitan nanti awal mula yang dipanggil Allah masuk surga, Masya Allah. Saya ikut kajian, ya Allah, berarti saya Azwar di urutan keberapa? Sampai segitunya. Saya ikut kajian di pengajian saya. Ternyata nama Ahmad, Muhammad dan itu nanti nama yang pertama dipanggil Allah, Tuhan terima masuk surga. Nah, Azwar di urutan berapa? Ya Allah. Tapi ya jangan sampai ini bagi ayah bunda nanti yang nantinya punya anak lagi, kasih nama-nama yang indah. Walaupun nanti pada saat besar nama Abdullah begitu besar panggil Doles, ya kan? Nama Ismail panggil Mae. Makanya kalau belajar bahasa Aceh, saya ajarkan bahasa Aceh yang paling mudah bagi orang-orang kawan-kawan saya yang di luar Aceh mau ke Aceh. Waktu itu penelitian, saya ajar bahasa Aceh yang mudah. Air, I, kelapa, U, air kelapa, I, U. Itu lewat, ya. Ya kan, baju, baje, batu, bate, belum kena yang gelenyong. Bingung dia sebutnya nanti. Ya kan, gelenyong. Ya, jadi nama adalah doa. Makanya hati-hati. Ya kan, kasih nama yang indah. Terus Pak, gimana nanti kalau nama gaul? Nas, boleh nama gaul itu tapi tidak di rumah. Di rumah tetap biasakan dengan nama-nama panggilan dia. Lebih suka dia kalau dipanggil namanya. Saya udah tes itu. Anak pertama, anak kedua saya sudah tes. Adik. Begitu panggil namanya Amira langsung. Langsung. Jadi lebih suka. Guru gitu juga. Lebih suka dia dipanggil namanya. Siswa lebih suka dipanggil namanya. Jadi itulah bagaimana kekuatan di nama itu luar biasa. Itu Ustazah Lili. Ya, ada lagi sampai jam berapa? Cukup atau? Oh, ada satu lagi dari ayah. Boleh, dari ayah. Saya sangat mengapresiasi atas pelajaran banyak yang belum saya dengar. Ya. Mungkin banyak yang kita upload bukan hal-hal yang seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin banyak hal-hal yang lain. Beda inilah. Ya. Tapi alhamdulillah saya mengikuti hari ini. Banyak yang mungkin dalam mengajarkan anak kita kadang terbentur dari semua yang di sekarang. Ternyata begini ya. Yang ingin saya sampaikan sedikit Ustaz, anak saya sendiri yang saya alami sering di saat saya perintahkan, nak cukup dulu ya, sholat dulu ya, jawabnya bagus sekali, iya Pak. Tapi dia datang, saya tunggu 2 menit. Nah, cukup dulu ya, sholat dulu. Ya Pak, bagus sekali jawabnya. Saya tunggu lagi. Kadang 5 menit, kadang sampai 10 menit saya liatin aja. Dia kadang ngasih nonton laptop atau segala macam. Nah, yang ketiga kali, cukup, matikan. Iya Pak, langsung matikan. Itu bagaimana Ustaz? Saya pinginnya sekali aja saya bilang sudah cukup. Itu ada tipsnya Ustaz.
Saya dari kecil itu yang saya diajarkan sama orang tua saya. Cukup sekali bilang Ustaz. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dari satu kali. Makanya sampaikan ke bundanya, mamanya, untuk menghadapi Ananda harus lebih dari satu kali. Nah, mengatasi hal itu caranya langsung dicontohkan sama ayah bundanya. Itu akan jauh lebih kuat. Udah, nah, yuk matiin, ayo tuntun tangannya, kita wudhu. Itu jauh lebih efektif. Karena apa? Ananda tergolong ananda yang visual dan kinestetik. Nah, itu dia. Makanya dia untuk mendengar, dia tidak termasuk audiotif. Udah? Karena apa? Menyampaikan itu audiotif pendengar. Karena tipe gaya belajar karakteristik anak itu ada 3. Ada visual, ada audiotif, ada kinestetik. Visual itu kita imajinasikan. Nah, anak-anak yang didongengkan sebelum tidur, dia besar menjadi karakteristik visual. Udah. Anak-anak yang dibacakan sholawat, matanya terpejam, ya kan, tidak mendengarkan tadi, tidak mengimajinasikan, dengar merotal, dengan dia akan tumbuh dengan karakteristik audiotif. Udah, anak-anak yang dipopok, diok-yok, ayun, itu dia akan tumbuh dengan karakteristik kinestetik. Kok tahu Pak? Saya sudah lakukan mini riset. Nah, artinya apa? Anak tumbuh dengan berbagai karakteristik. Sehingga apa? Orang tua juga melakukan dengan pendekatan tadi. Guru juga begitu. Makanya guru tidak boleh hanya berdiri di belakang meja saja. Harus mobile, menghargai anak-anak yang kinestetik. Suaranya harus mainkan. Kapan tinggi, kapan rendah. Nah, itu untuk menghargai anak-anak yang audiotif. Yang visual dari penampilan. Ini mak-mak nih biasanya ibu guru. Jilbab ungu, baju pink, agak nyambung dikit, rok hijau, sepatu putih, sakit mata lihatnya. Ini dia. Itu untuk menghargai orang-orang yang visual. Makanya Ayah Halim harus bersyukur Ananda seperti itu. Kalau Ayah Halim berharap cukup cuman sekali, salah. Makanya tukar menjadi anak siapa gitu kan gitu. Syukuri. Kenapa? Karena karakter anak ada yang dibilang sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan dengan tindakan. Itulah anak-anak kinestetik dengan tindakan. Ini udah dibilang nggak dengar ya, bam, itu tindakan, nggak dengar dia. Karakteristik kinestetik. Makanya, kenapa saya tidak berdiri di, biasanya kan orang kalau kasih materi di belakang, saya menghargai ayah bunda dengan 3 karakter tadi. Suara mainkan, gerakan saya mainkan. Nah, itu dia. Jadi, itu tadi ketika kita sudah menghargai orang lain, maka insya Allah orang lain akan menghargai kita. Itu ya. Jadi syukurilah Ananda disampaikan lebih dari 1 kali. Kemudian sampaikan ke gurunya juga, supaya jadi masukan buat gurunya. Ibu guru, ustazah, atau siapapun panggilannya, Ananda saya disampaikan lebih dari 1 kali. Itu harus sampaikan. Oke? Jadi kalau berharap, saya harapannya itu boleh. Karena memang Ayah Halim diajarkan oleh orang tuanya, hei dengar cukup sekali, beda zaman. Makanya didiklah anakmu sesuai zamannya. Jangan pakai zaman orang tua kita ngajar kita dulu, jangan. Nggak nyampe. Oke ya? Kalau udah dapat ilmu lagi, ada visual, ada audio, ada kinestetik. Nah, jadi anak yang dipok-pok, diyok-yok, diayun, apalagi ayunnya itu yang model elektrik itu, yang biasa ayun malas, pakai listrik aja, mamanya masak, tinggal setel, ya kan, anaknya kan, nah itu dia. Dia nanti tumbuh dengan karakter kinestetik. Makanya jangan salahkan anak ketika anak cen sana, cen sini. Kenapa? Karena dia sudah dibiasakan kinestetik di awal. Masya Allah. Apa ya? Siapa yang menanam, dia yang memanen, menuai. Kita tanam cerita salawat, terus ngomong rotal, terus dia akan
dengan kondisi audiotif. Makanya kadang-kadang anak dengan kondisi audiotif dia nggak mau dengar dengan dengar. Kenapa sering diteriaki? Abang, sholat! Itu audiotif. Nah ya, artinya apa? Kita sudah mencetak kadar dari awal menuju ke permukaan nantinya. Makanya nanti saran buat kepala sekolah, sebelum memulai pembelajaran, si anak lebih cenderung kemana? Itu buatkan angket, sehingga nanti gurunya bisa menyesuaikan. Nah, menyesuaikan bagaimana? Ini kinestetik nih. Guru misalnya saya kinestetik, suka ngomong, suka jalan, tapi suara saya kecil. Latih suaranya harus besar. Nah, latih pelan-pelan. Kenapa? Karena untuk menghargai anak yang audiotif. Nah, audiotif itu ciri-cirinya dia tidak nyaman dengan suara berisik. Bahkan suara apa namanya di meja. Ribut kali. Nah, itu berarti audiotif. Gampang, makanya mendidik anak pun harus tahu karakteristiknya. Ada audio, visual itu dengan penampilan, dengan tampilan. Nah, misalnya ada obat A, kemasan dia ingat betul tuh obat A. Begitu diganti dengan obat B yang komposisinya sama dengan obat A, dia nggak mau minum. Berarti itu visual. Nah, dia melihat tampilan, imajinasi itu tampilan. Pak, dongeng kan mendengarkan juga betul, tapi dongeng kan lebih banyak mengimajinasikan. Suatu hari si kancil mencuri ketimun bla bla bla. Itu lebih banyak imajinasi mainnya. Sehingga nanti karakter si anak tumbuh menjadi karakter visual. Nah, ada anak karakter audiotif, murotal, salawat. Oh, Asmaul Husna didengarkan, kan biasa ada yang apa tuh? MP3 dia yang putar sendiri gitu loh. Nah, itu nanti dia audiotif. Pak, mungkin nggak ketiga-tiganya ada di dalam tubuh diri kita? Ada. Mana yang lebih dominan? Mana? Makanya Allah kasih telinga, kasih mata juga untuk melihat, untuk mendengar. Tapi mana yang lebih dominan? Kalau kinestetik itu sama sini. Jangankan nanti jangan takut nanti anak cewek kok naik manjat pohon jambu. Jangan-jangan nanti tomboy, bukan, dia kinestetik berarti karakternya. Untuk menghadapi anak kinestetik berarti harus kinestetik juga. Contoh, anak kinestetik buang sampah. Bas, dah. Cara yang efektif untuk anak kinestetik, pegang tangannya, ambil sampahnya, tuntun dia ke tong sampah. Buangnya di sini ya, itu kinestetik. Nah, baru tahu rumusnya? Ah, makanya beda karakter, beda penanganan, beda apa ya? Pendidikannya beda. Nah, udah paham ya? Jadi ayah Halim gak usah khawatir, gak usah merasa aduh saya kok nggak seperti harapan ayah saya dulu kakeknya. Yang bersyukur dia harus dibilang lebih dari satu kali, berarti dia audiotif. Bilang sama gurunya, bilang sama bundanya juga. Karena beda karakter berapa? Ini anak berapa? Anak kedua. Anak pertama beda kan? Beda lagi. Makanya jangan pernah banding-bandingkan anak, karena setiap anak dilahirkan beda. Dia nggak minta dilahirkan sama abang kakaknya atau adiknya. Makanya jangan pernah banding-bandingkan anak. Beda karakter. Apalagi jangankan itu anak kembar siam aja beda kok. Walaupun secara fisikly sama persis, tapi beda. Nanti ada yang lebih periang, ada yang pendiam. Tapi kalau satu sakit, dua-dua sakit. Nah, karena dia kembar siam itu lebih lekat, dia lebih kuat. Nah, beda dengan kembar yang satu laki, satu perempuan, itu beda. Kalau kembar siam identik persis, itu sama persis, tapi beda ya. Penanganannya juga beda. Tapi anehnya, orang tuanya lebih paham mana abang, mana adik, mana kakak, mana adik. Ya kan? Ini saya bang, ini saya adik. Karena memang tiap hari ketemu kok. Orang lain wajar nggak tahu ini mana abang, mana kakak, mana adik, kan bingung. Ini orang tuanya tiap hari ketemu. Nanti ada aja tanda, entah ada tompel lah di kepalanya, ada telalang lah, macam-macam lah. Ada apa namanya tanda lahir itu, ada tanda banget. Dari suaranya, nya beda. Orang tuanya paham, orang lain ya wajar nggak paham. Kalau orang tuanya nggak paham, nah pertanyaan anak siapa ini kan gitu. Ya, ayah Halim.
Oke. Saya wali murid dari siswa kelas 1. Kelas 1. Syakira. Iya. Syakira. Syakira, iya. Cewek cowok. Cewek cowok. Oh, dua-dua. Iya. Kembar. Iya. Masya Allah. Saya dianugerahi kembar pengantin, cewek cowok, anak bungsu. Lucu banget. Syakira ya Allah. Saya pikir satu nama, ternyata dua nama. Iya, Syakira. Dan alhamdulillah saya titipkan ke SD IT Muhammadiyah. Oke. Ini Pak, permasalahannya saya tidak membiasakan mereka jajan. Oke. Ya, ketika mereka sekolah SD, begitu mereka masuk hari pertama saya yang antar. Oke. Walaupun saya bekerja, Oke. saya minta izin ke kepala sekolah, saya yang mengantar. Begitu saya mengantar itu hari pertama, Oke. ada jajan katanya. Itu hari pertama. Jadi setelah itu saya tinggalkan karena saya juga tugas saya menanti. Oke. Hari kedua Dia malah jajan. besok kasih jajan ya bunda katanya. Hari pertama itu saya nggak kasih jajan, hari kedua kasih jajan ya bunda ya. Saya kasih 2000 karena berdua. Nantinya dia bawa pulang permen, bawa pulang coklat, bawa pulang susu. Saya bingung, saya kasih uang 2000 kok begitu banyaknya jajan udah. Besoknya hari Rabu saya kosong jam, saya usahakan ke sekolah, saya jumpain yang jualan, saya bilang maaf ya kemarin anak saya cuma bekali dia jajan 2000, tapi kenapa dia bawa pulang jajan banyak-banyak? Oh anak ibu itu ya katanya. Iya bu, dia bawa jajannya banyak-banyak katanya kan, karena memang saya tidak membiasakan mereka jajan pak. Udah hari berikutnya di mindset dia karena senangnya jajan, jadi besok malamnya dia tanya, besok bunda kasih jajan berapa? Besok bunda kasih jajan berapa? Mereka berdiskusi berdua, besok kita jajan apa? Udah? Kejadian dulu. Iya, jadi saya putar otak, saya cari solusi. Oh ini enggak iya, berarti mereka jangan sekolah untuk jajan. Jadi saya cari solusi, siapa yang mau bonus membaca, siapa yang lebih cepat membaca itu bunda kasih bonus besok. Udah, itu menurut saya kirain saat itu solusi yang ampuh. Besok bunda kasih bonus. Jadi misalnya abangnya lebih cepat, saya kasih bonus abangnya. Jadi berapa hari kemudian timbul lagi masalah pak, abang jajannya banyak, adik jajannya enggak, adik minta sama abang nggak kasih, udah timbul masalah lagi. Yang tadinya saya kira ini solusi yang tepat supaya mereka jangan fokus ke tujuan sekolahnya jajan. Nah, jadi saya kan sudah bingung ini pak, sampai saya berpikir mau konsultasi sama kepala sekolahnya. Karena saya kasih pemahaman di sini kan kita satu kompleks SMP. Saya bilang gini, nak anak SD itu nggak boleh jajannya banyak-banyak, tapi es krimnya 3.000, minumannya 5.000. Ya, saya pikir juga kalau saya kasih bonus 10.000, 2 orang kan 10.000 pak, karena saya double, ya kan kembar tadi kan. Saya juga punya solusi, kepingin jumpain kepala sekolah, kepingin sharing. Maksudnya kalau kita pilih nggak mungkin karena kita satu komplek, karena saya juga dulu alumni di sini. Saran aja buat saya, gimana untuk mungkin ada trik-trik dari bapak, karena saya kembar pak. Kembar kan, jadi nanti si abang pemahamannya seperti ini, si adik pemahamannya seperti itu, kecemburuannya juga beda-beda seperti bapak jelaskan tadi. Kembar cewek cowok kan sifatnya berbeda, karakternya berbeda. Mungkin ada saran bagaimana? Terima kasih. Karena memang kandungan-kandungan yang ada di jajan itu bisa membuat menstimulasi daya ingat si anak menurun, ya kan? Kemudian anak-anak
yang autis itu memang tidak disarankan untuk jajan. Kenapa? Ya? Ada kandungan yang di zat-zat yang ada di jajan itu bisa memicu munculnya autis. Dah. Untuk solusi jajan, solusinya adalah berarti bundanya yang harus ekstra ekstra sibuk untuk bisa mempersiapkan bekal dari rumah. Kalau dia tidak jajan, udah. Kalau misalnya kayak tadi dijanjikan si abang, kalau siapa yang cepat baca itu dapat bonusnya, kalau bisa jangan jajan. Nah, mulai sekarang harus sudah tegas tadi. Jangan kasih jajan lagi, kasih yang lain misalnya. Bonusnya misalnya, ayo kita jalan-jalan ke Rusa, nengok Rusa misalnya di Batu Pak misalnya. Kan itu satu reward juga. Boleh. Nah, terkait jajan, kepala sekolah kan nggak mungkin mikir sampai ke abang tukang jajan, iya kan? Lah ini aja lab aja masih belum ada AC-nya kok. Iya dong, lab aja masih belum ada AC-nya, perpus masih ada belum ada AC-nya. Jadi kan nggak mungkin juga bang, nggak boleh jajan sini nggak, jangan juga. Nah, solusinya untuk menghindari jajan buat Ibu Laura. Yang pertama, Ibu Laura paginya harus siapkan bekal buat kedua putra-putri kembarnya. Yang kedua, sampaikan ke abang tukang jajannya bahwa kalau ada anak saya yang ini, sampaikan bahwa hanya sekian. Minta tolong ke si abangnya. Nanti awal-awal bulan kasih bonus sedikit ke abangnya, ya kan? Bawain dia masakan yang dimasak. Saya kira bisa kerjasama dengan abangnya, abang yang jualan. Udah. Terus ibu tadi, Pak, anak kembar betul. Justru karena anak kembar rezekinya 4 kali lipat ibu. Biar ibu tahu, anak kembar itu 4 kali lipat rezekinya, karena masing-masing bawa 2. Masya Allah. Itu kalau kajiannya saya sampai, ya Ustaz bilang sendiri dalam satu kitab, dia bilang anak kembar itu rezekinya 4 kali lipat. Masya Allah. Makanya dikasih anak kembar karena Allah yakin Ibu Laura siap menerima anak kembar. Kadang-kadang ada dikasih anak kembar dari golongan elit, ekonomi sulit, ya kayak gitulah. Akhirnya yang satu titip sama nenek, satu titip sama kakek dari pihak ayah, jadi anak nenek, jadi anak banyak yang begitu. Atau lebih parah lagi, kasih ke keluarga yang belum punya anak, jadi anak angkatnya keluarga, anak maci, anak siapalah, adik kita, abang kita dan sebagainya, dia belum punya anak, adopsi anak kita, ada yang model gitu. Nah makanya kenapa Allah kasih semuanya ke kita? Karena kita siap, karena kita mampu. Nah walaupun kata Ibu Laura, Pak saya agak kewalahan, justru 4 kali lipat itu rezekinya, ya Allah, beneran nggak nampak sekarang, nanti ada aja rezekinya, apalagi cowok cewek. Ya, kalau cowok cewek itu karakteristiknya berbeda, sehingga nanti pada saat menjelang dia pubertas itu harus disampaikan. Mamanya sampaikan ke anak yang perempuan terkait dengan menstruasinya, ayahnya sampaikan ke si abang si laki-laki terkait mimpi basahnya. Karena beda, masa pubertasnya berbeda. Sampai ke situ. Makanya belajar perkembangan itu ada 4 ya. Bayi, anak, remaja, dewasa. Dewasa lagi 3 lagi. Ada dewasa awal, ada dewasa media, ada lansia. Karena lansia itu kayak anak-anak balik nanti. Gigi udah empuk, badan udah nggak sanggup lagi dimandiin, makan disuapin, balik lagi siklusnya ke bayi. Itu kalau belajar perkembangan Ibu Laura. Jadi terkait jajan, yang pertama itu berarti ibu harus bisa harus mau disibukkan menyiapkan bekal si putra putri untuk dia sekolah. Udah. Kemudian yang kedua, boleh nanti kerjasama sama tukang yang jualan itu atau abang yang jualan, kerjasama. Kalau anak saya belinya banyak-banyak, tolong disampaikan. Bisa jadi nanti kerjasama sama gurunya. Pengawasan gurunya, walaupun guru juga tidak serta-merta ngurus anak ini kan, ya apalagi nanti bukan rahasia pada saat bagi rapor nanti ada dikasih bonus dikit untuk gurunya, walaupun guru nggak minta,
ya kan? Bagi rapor ini, Ustazah ada oleh-oleh dikit rengginang dari Pidi Jaya misalnya, nggak apa-apa, kasih rengginang, nah, kasih. Walaupun guru tidak berharap itu, tapi begitu dikasih, senangnya Masya Allah. Karena istri saya guru, ya kan? Sampai rumah dia cerita, ayah, ini dikasih banyak kali, apa aja? Ada jilbab, ada sejadah, ada tasbih, ada macam-macam. Gimana? Senang. Yang penting jangan minta. Kalau minta itu yang nggak boleh. Dikasih orang dikasih ambil. Kan kebetulan istri saya guru TK, jadi kan banyak yang apa istilahnya yang ucapan terima kasih lah. Nah, jadi jangan sampai ucapan terima kasih ini jadi kewajiban. Kemudian lagi-lagi nih guru buat orang tua yang sering kasih nilai anaknya jadi bagus, itu juga nggak baik ya. Itu nanti di kelas menjadi guru idaman nanti. Itu saya akan bongkar dosa-dosa yang dilakukan guru. Nggak sadar. Kalau ini kan tanpa sadar sudah membongkar dosa-dosa orang tua. Ini. Saya termasuk orang tua juga, gitu loh. Akhirnya iya selama ini ikut kelas parenting, saya belajar lagi sama prof tentang psikologi perkembangan dan sebagainya. Jadi terkait dengan jajan, bagi ayah bunda yang tidak ingin anaknya jajan, itu berarti harus siap disibukkan menyiapkan bekal pagi harinya. Satu. Yang kedua, nanti kerjasama sama orang yang jualan, apakah nanti didiskusikan bagaimana, kemudian kerjasama sama gurunya. Misalnya di satu momen ada nanti misalnya katakanlah bawa bekal semua, programnya bawa bekal semua, tidak boleh jajan pada hari itu, sudah, kemudian berbagi. Kamu bawa apa? Mihun, kamu mie calu, kamu mie goreng. Tukar makannya di satu momen boleh. Supaya ajarkan dia berbagi, boleh, nggak apa-apa. Ya kan? Sehingga nanti mereka akan merasakan, wis ini enak nih mie. Kadang-kadang ada orang tua yang maaf pagi-pagi itu sudah ngantri di depan rumah sakit bunda. Bawa peluk makanan. Nah, kan jajan juga judulnya. Jajan itu tidak mesti harus yang krip-krip, yang potato, yang bukan. Beli kue yang di depan rumah sakit bunda kan jajan juga judulnya. Atau paling sering yang saya sering lihat orang tua ngantri itu di depan rumah sakit bunda satu, di dekat Ming Kutablang satu, yang harganya murah meriah, 500 rupiah satu kue. Beli banyak. Nah itu dia. Pak, kok bapak sampai melihat sampai jajan sebegitunya? Artinya apa? Saya melihat ternyata fenomena pagi hari itu berbeda banget. Belum lagi yang satu ngurus kakak, ngurus adik. Nah, hati-hati menghadapi anak sulung. Anak sulung itu tipenya perfeksionis. Kos kaki bolong dikit aja ngamuk minta ampun itu anak sulung. Nah, kenapa? Karena dia nggak ada yang dicontoh. Tali pinggang mereng, jadi masalah. Pagi hari itu sumber masalah. Pagi hari. Nah, supaya jangan menjadi sumber masalah pagi hari, malam hari sudah dipersiapkan. Banyak itu yang kakak pulang sekolah, capak sepatu sana, satu sepatu sana, besok pagi nangis. Cari di mana sepatu? Kejadian. Itu kejadian di anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung gak ada contoh. Nah, belum lagi karakter anak tengah, anak yang seolah-olah tidak diharapkan, terlupakan. Kalau beli apa-apa terlupakan. Yang diingat anak sulung sama anak bungsu. Anak tengah pelengkap penderita. Tapi hati-hati, dia orang yang paling cinta keluarga. Ketika yang lain nyentuh keluarganya, hadapi saya dulu. Itu anak tengah. Beda, secara fisik beda, sifatnya beda. Ini anak siapa dulu? Mamanya nggak mirip, ayahnya nggak mirip. Anak siapa? Lihat neneknya. Ingat, kita masih punya potensi 7 ke atas, memberikan keturunan ke kita, dan 7 ke bawah. Makanya bapaknya nggak suka musik, mamanya nggak suka musik. Ini anaknya nggak suka musik. Dari mana? Lihat mamanya nenek buyut. Oh nggak ada juga. Lihat mamanya buyut, beyet. Sebutannya beyet, di atas lagi. Makanya 7 ke atas sama 7 ke bawah. Ingat nggak dulu waktu kita SD, kalimat sumpah serapah? Ini yang ngambil makanan aku, kusumpahin 7 turunan di Sulam. Ingat nggak?
Sumpah itu benar. 7 ke atas dan 7 ke bawah kita kasih potensi keturunan kita. Itu dia Ibu Laura, makanya bersyukur punya anak kembar, rezekinya 4 kali lipat. Itu kitab yang bilang. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.